Tim penyidik Polda Kalimantan Tengah menggelar rekonstruksi kasus penembakan yang melibatkan mantan anggota polisi Brigadir Anton Kurniawan terhadap seorang sopir ekspedisi asal Banjarmasin, Budiman Arisandi. Selain Brigadir Anton, rekan pelaku Haryono yang juga ikut terlibat dalam peristiwa ini juga turut dihadirkan. Rekonstruksi yang dilaksanakan di halaman Mapolda Kalteng dijaga ketat personil kepolisian. Dan dalam rekonstruksi ini terdapat 44 adegan yang diperankan oleh pelaku. Rekonstruksi ini menjadi perhatian publik karena melibatkan seorang anggota kepolisian yang seharusnya menjadi penegak hukum namun malah terlibat dalam tindak kejahatan serius. Adegan demi adegan diperankan oleh pelaku dan tepat memasuki adegan ketiga diketahui pelaku sempat mengonsumsi narkoba bersama rekan pelaku sebelum melakukan aksi perampokan yang terjadi di Jalan Trans Kalimantan Cilikriwut, kilometer 37 Palangkaraya. Tega, dalam adegan ke-11 pelaku yang sudah membawa korban ke dalam mobil tiba-tiba melakukan penembakan ke bagian kepala korban yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dan pada adegan ke-15 pelaku membuang jenazah korban ke hutan di Desa Hampangen, Kabupaten Katingan. Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan kegiatan rekonstruksi ini merupakan proses penyidikan guna untuk mengetahui penyebab pasti kronologi pelaku melakukan perbuatannya. Bahwa kegiatan rekonstruksi merupakan bagian dari proses penyidikan, ya, untuk bahan kelengkapan berkas dan untuk mencocokkan kesesuaian antara alat bukti yang dimiliki oleh penyidik dan fakta di TKP. Tadi rekan-rekan sudah ketahui ada beberapa adegan yang dilakukan baik itu oleh para saksi dan tersangka sehingga membuat jelas dan terang tindak pidana yang dilakukan. Kami sampaikan juga kepada rekan-rekan bahwa sampai dengan saat ini penyidikan masih berproses, masih berlanjut. Ya. Kami mohon doanya supaya perkara cepat selesai dan tuntas dan penyidik bisa melaksanakan tugas secara scientific crime investigation. Sementara menurut Jaksa Penuntut Umum Dwi Nanto Agung Wibowo mengatakan, rekonstruksi ini sebagai alat bukti pelengkap untuk pihak penegak hukum dalam menjatuhkan vonis terhadap tindakan pelaku. Rekonstruksi ini kan sebenarnya sebagai tambahan alat bukti, karena alat bukti yang diatur itu kan keterangan saksi. Jadi untuk mendukung apa keterangan yang sudah ada atau alat bukti yang ada, jadi hanya memperkuat lah untuk menggambarkan jalan cerita. Yang pasti tadi ada dari kejadian pertemuan pertama antara para tersangka, terus kejadian kedua ke TKP kedua ada penembakan, terus ada juga itu pas pembuangan mayat, terus pengambilan mobil yang dicuri. Kini atas perbuatannya pelaku disanksi dengan pasal 365 ayat 4, junto 338, junto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun atau seumur hidup atau hukuman mati. Dari Palangkaraya, Syahrul Mubarok dan Abimanyu Wahyu Aprianto melaporkan. Oke, sudah. Mas Heri keluar. Jadi keluar.